itu akan diperoleh ketika kita nanti sudah mendapati apa yang disebut ilmu manfaat. Jadi harus diingat ya, ilmu itu kan ada dua, ilmu untuk ilmu, ilmu untuk amal. Di mana bedanya? Kalau ilmu untuk ilmu, ilmu untuk ijazah, gelar, S1, S2, S3, apa lagi? Es krim macam-macam. Ya kan? Tapi kalau ilmu untuk amal, bagaimana ilmu itu bermanfaat? Dirinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, itu manfaat namanya. Makanya kenapa dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dulu kan, baru utul ilma, yang diberikan ilmu. Jadi bukan orang yang belajar dapat ilmu, tapi memang Allah berikan ilmu. Maka ada kalimat surah Al-Baqarah itu. Coba cari dah ayatnya. Kalimatnya begini. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Bertakwalah kalian sungguh-sungguh kepada Allah. Allah akan memberikan ilmu. Pernah dengar ayatnya enggak? Al-Baqarah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Coba deh cari surah Al-Baqarah ayat berapa. Sekarang kan ada bombah Google, coba aja lihat. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu. Jadi ternyata ilmu itu Allah berikan karena ketakwaan kita. Jadi jangan merasa lewat proses yang kita lalui menuntut ilmu, tapi tidak membuat kita bertakwa Allah bukan ilmu, tidak akan. Wa yu'allimukumullah. Ini Al-Baqarah nih. Wa yu'allimukumullah. Ini ayatnya begini. Tapi saya lupa ayat berapa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu. Di jalan ilmu itu takwa. Bagaimana takwa? Yang kesungguhan dalam ibadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Karena ternyata ilmu itu Allah berikan karena dia dekat dengan Allah. Allah itu apa nama asma usahanya? Al-Alim, Maha Pemberi ilmu. Ya kan? Maka doain dia juga bahwa bizidni ilman nafi'an. Tambahkan kepada hamba ilmu yang manfaat. Jadi ilmu bukan untuk ilmu. Nah, lagi. Ilmu bukan hanya untuk ilmu, tapi ilmu untuk amal. Jadi ilmu itu apa? Ilmu untuk belajar. S1, S2 sampai S3 misalnya untuk mendapatkan nilai IPK, bukan. Jadi bagaimana ilmu untuk amal? Ini yang paling penting nih. Inilah pentingnya pesantren, pentingnya ngaji. Kalau ilmu untuk ilmu selesai, ya kan? Sekolah, kuliah, kerja, udah mati, tidak ada manfaat kan? Hanya untuk pribadi doang, untuk keluarga. Tapi kalau ilmu untuk amal, semuanya dapat. Dunia akhirat Allah beri. Nah, kalau almarhum guru Abi itu yang di Pondok Pesantren Tafsir, beliau kalimatnya sederhana. Tanamlah padi, rumput akan tumbuh. Cari akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau cari dunia, akhirat nggak bakal dapat. Jadi kalau nanam rumput nggak ada padi itu, ya kan? Nah disinilah diajarkan dalam kitab ini bagaimana cara untuk meraih ilmu yang bermanfaat, ilmu untuk amal. Kemudian waqad yatawalladul kaslu min kasratil balgham warutubat. Nah ini menyebab malas. Nah ini hati-hati nih. Makanya ada Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal, ada al-kasal kan? Jauhkan kami berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan yang sifat malas. Malas nih. Nah, penyebab malas menuntut ilmu apa? Kasratil balgham warutubah. Banyaknya kotoran di kerongkongan dan banyaknya keringat. Dalam pengertian banyak keringat bukan karena olahraga ya, ini jangan salah paham. Banyaknya kotoran di tenggorokan bukan karena sakit tenggorokan, bukan. Karena banyaknya makan. Makanya thariqut taqlili taqlilut ta'am.
menyedikitkan keringat, menyedikitkan tenggorokan adalah sedikit makan. Sedikit makan itu maksudnya supaya ilmu mudah kita pahami. Kenal dengan almarhum presiden kita B.J. Habibie? Masih kenal kan? Itu IQ-nya berapa tuh? 200. Kenapa bisa begitu? Di antaranya kegemaran puasa Senin Kemis. Ya. Nah ternyata sedikit makan dengan puasa Senin Kemis membuat kecerdasan. Dulu awal-awal mungkin Habib pernah menjelasin, nggak tahu yang baru ini. Kecerdas itu kan ada 3, cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual. Ternyata cerdas intelektual emosional itu diawali dengan cerdas spiritual, agama, iman, ibadah, zikir. Nah makanya pentingnya puasa. Kalau bisa nih santri di sini biasakan Senin Kemis puasa. Ya, apalagi nanti bulan Zulhijjah 9 hari puasa tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak mampu. Ya 3 hari kayak nggak mampu, 2 hari nggak mampu, 1 hari mau wajib lah ya. Wajib diri, bukan wajib karena pahalanya luar biasa. Ketika duyufullah, duyufur rahman wukuf di Arafah kita puasa, wah luar biasa tuh pahalanya. Seperti apa? Menghapuskan dosa 2 tahun. Dosa 2 tahun Allah ampuni. Dosa yang tahun ini dan akan datang. Apa yang dimaksud dosa tahun akan datang? Allah cabut keinginan melakukan dosa. Tapi kemarin jelasin ya di masjid besar dari Solehin. Man soma yaum Arafah yukaffiru sanatan madatiyain. Siapa orang puasa di hari Arafah, Allah menghapus dosanya selama 2 tahun. Bukan nggak mengenal dosa, tapi Allah cabut keinginan untuk melakukan dosa. Bukan Allah hapuskan dosa tahun yang lalu, tahun yang akan datang mana dosa belum ada. Maksudnya Allah cabut keinginan untuk dosa, itu yang luar biasa. Puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ya kan mudah-mudahan juga dengan puasa Zulhijjah kita bisa wukuf di Arafah nanti. Amin ya Allah. Abi aja udah pernah pengen lagi. Satu nikmatnya luar biasa wukuf. Nikmatnya Allah, nggak bisa ditandingi oleh apapun. Ya, tempat yang paling mulia di muka bumi itu di sana wukuf Arafah. Nah, sedikit makan. Kita sebenarnya dijelaskan dalam pengarang kitab ini, katanya ada 70 nabi menjelaskan banyaknya lupa itu, banyaknya orang penyakit lupa karena banyaknya kotoran lendir. Banyaknya kotoran lendir karena banyaknya minum. Banyaknya minum karena kasratul qatli, banyaknya makan. Banyaknya makan yang menyebabkan banyak minum yang menyebabkan banyaknya lupa. Lupa itu penyakit jadi dia. Lupa, lampu nyala terus, lupa. Berkali-kali bukan sekali 2 kali habis dicerewet katanya. Ya bukan berkali-kali, lampu masih hidup terus. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saking rajinnya ini ya. Insyaallah. Lupa. Ya, kalau sering lupa siapa namanya? Aki-aki nenek-nenek. Nanti lupa kalau punya bininya ditinggal. Lupa ya Allah. Astagfirullah. Lupa nikah. Aduh. Nah, karena itu dijelasin. Nah, setelah itu bagaimana supaya ini penyebab lupa, penyebab penyakit dalam bentuk ilmu lupa. Nah, sekarang bagaimana supaya cepat menghafal, cepat paham, supaya kalau bicara dakwah ngaji cepat hafal Al-Qur'an. Wasiwaku, ternyata dengan siwak. Nah, dulu waktu Abi haji itu beli banyak tuh. Kasih-kasihin yang datang ke rumah pulang haji. Sekarang ini kita satu-satunya nih. Tapi kalau mau beli ya ada sih. Itu di toko dekat di sini dekat Azkia. Kan ada tuh baju koko kan? Ada minyak wangi, baju koko, ada jual siwak. Coba ada siwak. Siwak itu beda dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi iya memang bagus. Tapi ternyata ini Abi udah 50 tahun ya. Banyak ompong gara-gara sikat gigi. Ternyata odol itu banyak mengandung zat-zat yang menyebabkan jadi ompong nantinya. Coba siwak. Enggak beda ada siwak ini. Ini kayu yang ada hanya di sana. Ini luar biasa. Nah, apa manfaatnya? Di sini dijelaskan dalam kitab ini ya. Pertama, yazidul fil hifzi, menambah hafalan.
Jadi kalau pengen cepat hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal ilmu, ya ini hafal. Yang kedua fasohah, pidato, ceramah. Ini dulu, mau sholat juga ini dulu. Sunnatun saniyah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ya, ya. Apalagi yazidu fi sholat, pahalanya bertambah ketika sholat. Dalam sebuah riwayat walaupun ada disediakan, sholat dengan bersiwak pahalanya 70 kali dibandingkan sholat tanpa bersiwak. Itu, coba aja. Kalau ini enak tuh, jadi nggak kotor kita karena ada tempatnya. Kayak pulpen, orang yang kayak pulpen, padahal bukan pulpen. Ya, bukan pulpen. Jadi bersih namanya. Kalau langsung di sini kan kotor baju kan. Kayak gininya nih, beli yang ada gininya. Kalau ibunya semuanya dikasih satu dah, enggak punya sih. Ini pun dapat dari jamaah yang ngasih. Wa qiraatul Quran, menambah membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jadi semangat baca Quran. Bayangin umur 50 satu hari satu juz, kamu mampu nggak kan? Padahal sibuk banget Abi. Bahkan sini kampus, Abi ini mau jadi universitas. Akreditasi itu satu dosen lalu satu buku. Abi ngurus lagi sekarang, padahal udah lama banget. Lama banget kan? Lama nggak nulis buku gitu kan? Padahal banyak pengajian, ya kan? Wah sibuk dah. Tapi insya Allah bertekad. Tetap harus satu hari satu juz tuh makanya. Ya kan? Coba dah. Qiraatul Quran memudahkan, jadi ternyata memudahkan aktivitas kamu nih. Tadi belajar, jadi pemakalah, diskusi, apa jadi ketua senat, nanti kan pidato, khutbah Jumat, ceramah. Ini dulu jangan lupa. Ini memudahkan, jadi ada apa ya? Yang sebagaimana doanya Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. 'Uqdatam min lisani itu memudahkan lisan untuk bicara. Wa kadzalika al-qalu qalbul balagha wa rutubat. Jadi sedikit menyedikitkan muta, balagha, rutubat, tariqut taqlid aqli wa ta'ammul fi manafil qillatil aqli. Jadi artinya adalah cara untuk memudahkan kita belajar di antara bersiwak dengan gosok gigi. Ya, kita sholat pahalanya besar, ya kita puasa dan juga menyehatkan gigi. Kalau orang sering bersiwak, coba lihat kan, orang-orang Arab tuh yang bersiwak itu nggak ada yang kayak kita yang kadang-kadang anak kecil sudah ompong, kadang-kadang ada 3 giginya ompong, ada 4, bahkan udah banyak yang ompong. Karena memang odol itu nggak menyelesaikan masalah. Dulu orang-orang tua Abi itu bukannya siwak, yaitu ada semacam apa tuh daun sirih sama kapur sama apa lagi tuh. Nah itu kan ada kan ya. Giginya kan badan tapi bagus-bagus kan, giginya kuat-kuat tuh nenek-nenek. Karena itu ternyata bukan gosok gigi. Gosok gigi memang bagus bersih, tapi tidak menyelesaikan masalah dari gigi yang bolong, dari gigi yang rusak. Ternyata itu menyehatkan. Masya Allah. Coba amalkan. Ini ya murah. Kalau nggak salah 10.000 kalau nggak salah. Ya. Manfaatnya 10.000 manfaat. Ya, sedikit makan. Artinya adalah ini di ujung kitab ini diperintahkan supaya sedikit makan. Sedikit makan itu maksudnya banyak berpuasa ya. Kalau almarhum Ustaz Arifin itu waktu menuntut ilmu dia pengen tahu kuliahnya di mana dia. Mungkin nggak nyangka dia pesantren dia di Asafiyah, tapi kuliahnya di UNAS, ilmu politik, sarjana SHI dia, sarjana hubungan internasional. Maka bahasa Inggrisnya luar biasa, fasih banget bahasa Inggrisnya. Sarjana hubungan internasional, jadi ustaz. Nah itu. Kalau dari syariah, dari tarbiyah, dari dakwah jadi ustaz biasa. Tapi dari umum luar biasa. Ya kan? Sarjana politik ini almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Sarjana politik. Jadi teman-temannya itu banyak yang di PR, banyak di MPR. Nah itulah. Ternyata di antaranya beliau 2 tahun melaksanakan puasa Daud. 2 tahun puasa Daud itu selama kuliah. Puasa Daud itu artinya sehari puasa, sehari tidak. Lebih dari Senin Kamis. Kalau Senin Kamis kan Senin, Selasa, Rabu makan. Kamis baru puasa lagi kan.
Ini sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Lebih hebat lagi. Itu mencerdaskan otak lagi. Coba aja. Kalau mau nggak mampu Daud, ya Senin Kemis. Nggak mampu Senin Kemis, ya puasa nanti tuh bulan Zulhijjah. Nggak mampu bulan Zulhijjah, ya Ramadan. Ramadan wajib ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Nggak ada ya? Itu kamar Abi udah bilang ke tukang. Tukangnya lagi banyak kerjaan.